Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Seiring pergantian kepengurusan sesuai dengan periode pada masing-masing organisasi, tentunya seluruh anggota penuh yang tergabung pada masing-masing organisasi tersebut berkesempatan dan berpeluang untuk menjadi salah satu personel kepengurusan ke depannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan sehingga anggota penuh tersebut pada masing-masing organisasi bersyarat dan juga memenuhi kriteria menjadi salah satu personel kepengurusan organisasi ke depannya. Tetapi sebelumnya itu perkenankan kami menyampaikan bahwa melalui channel ini telah tersedia kelas untuk sharing lebih lanjut seputaran organisasi. Silakan bergabung dengan menekan tombol gabung dan pilih level kelas sesuai dengan keperluan. Begitupun juga bagi sobat dan teman-teman yang dengan ikhlas dan senang hati untuk memberikan dukungan dan juga support demi perluasan dan perkembangan channel ini. Silakan tekan tombol ucapan terima kasih dan tinggalkan pesan di kolom komentar sebagai referensi pembuatan video ke depannya. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pengurus organisasi adalah menciptakan kader-kader organisasi melalui kegiatan program kerja selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan pada masing-masing organisasi, sehingga seiring pergantian kepengurusan atau kepemimpinan pada setiap organisasi tersebut telah tersedia kader-kader yang diharapkan dapat menjadi tongkat estafet kepemimpinan organisasi ke depannya. Meskipun demikian, ketika anggota penuh pada masing-masing organisasi berkerinduan untuk menjadi salah satu pengurus seiring dengan pergantian kepengurusan atau kepemimpinan pada masing-masing organisasi, tentunya ada kriteria-kriteria atau persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi sebelumnya. Oleh karena itu, seluruh anggota penuh tersebut ketika akan berkeinginan untuk menjadi salah satu personil kepengurusan organisasi ke depannya, tentunya jauh-jauh sebelumnya telah mempersiapkan diri dan juga membekal diri sehingga berpeluang dan berkesempatan untuk menjadi salah satu pengurus organisasi periode ke depannya. Dan berikut ini adalah beberapa langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan oleh seluruh anggota penuh yang tergabung pada masing-masing organisasi sehingga berkesempatan dan berpeluang karena telah memenuhi persyaratan dan juga kriteria menjadi salah satu pengurus organisasi seiring pergantian kepengurusan sesuai dengan periode kepengurusan atau kepemimpinan pada masing-masing organisasi tersebut. Yang pertama adalah anggota penuh tersebut diharapkan aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dilaksanakan oleh pengurus organisasi periode sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan agar ketika anggota penuh aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi tersebut, diharapkan telah membekal diri karena telah mengetahui jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh pada masing-masing organisasi dan memiliki pedoman-pedoman dasar dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sejenis atau sama sesuai dengan periode kepengurusan atau kepemimpinan organisasi ke depannya. Kemudian yang kedua adalah untuk menjadi salah satu personil kepengurusan pada masing-masing organisasi seiring dengan pergantian kepengurusan atau kepemimpinan sesuai dengan periode kepengurusan pada masing-masing organisasi. Tentunya telah melibatkan diri atau terlibat langsung dalam kepanitiaan sehingga ketika anggota penuh tersebut telah memiliki pengalaman dalam hal kepanitiaan, maka tentunya juga ini akan merupakan modal dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kepanitiaan yang sama dan sejenis sesuai dengan periode kepengurusan dan kepemimpinan organisasi berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah seiring pergantian kepengurusan pada masing-masing organisasi, maka anggota penuh ketika akan menjadi salah satu personil kepengurusan organisasi berikutnya tentunya telah mengikuti kegiatan-kegiatan, terutama telah mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan untuk membekal diri mengenal organisasi yang sebenarnya, seperti telah mengikuti latihan-latihan dasar yang telah dilakukan oleh pengurus organisasi sebelumnya, yang merupakan salah satu persyaratan dan mutlak diikuti oleh seluruh anggota yang baru bergabung pada masing-masing organisasi, sehingga ketika telah mengikuti latihan-latihan dasar yang dilaksanakan oleh pengurus organisasi sebelumnya, diharapkan telah memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara ketika akan menjadi salah satu personil kepengurusan organisasi tersebut,
Kemudian yang keempat adalah untuk membenahi diri atau membekal diri menjadi salah satu pengurus organisasi sesuai dengan pergantian kepengurusan pada masing-masing organisasi. Maka anggota penuh tersebut diharapkan selain telah mengikuti latihan-latihan dasar yang telah dilaksanakan oleh pengurus organisasi sebelumnya, maka diharapkan juga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan baik itu yang dilaksanakan internal organisasi dan juga yang dilaksanakan oleh lingkup eksternal organisasi yang berorientasi pada bagaimana cara untuk pengembangan skill dan juga kemampuan seseorang untuk mengenal bagaimana cara memimpin organisasi yang sebenarnya. Sebab ketika mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut tentunya akan memahami tentang bagaimana berorganisasi yang sebenarnya, seperti dapat mengenal tentang bagaimana cara memimpin organisasi yang baik, yang di dalamnya akan dijabarkan dan juga dijelaskan tentang pola-pola dan jenis-jenis kepemimpinan yang diterapkan sesuai dengan jenis organisasi yang diikuti, di mana jenis-jenis kepemimpinan dan pola-pola kepemimpinan sesuai dengan jenis organisasi tersebut telah kita bahas lewat video sebelumnya dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Kemudian yang kelima adalah untuk membekali dan juga mempersiapkan diri menjadi salah satu pengurus organisasi periode berikutnya. Maka anggota penuh tersebut diharapkan telah memahami dan juga mengetahui tentang pandangan-pandangan umum tentang organisasi tersebut, di mana untuk mengetahui visi dan misi organisasi biasanya disampaikan dan diperkenalkan oleh pengurus organisasi seiring penyambutan dan juga perekrutan anggota baru, dan secara rinci dijelaskan dan dijabarkan pada saat akan melaksanakan musyawarah besar atau rapat anggota organisasi seiring pergantian kepengurusan pada masing-masing organisasi. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah untuk menjadi salah satu personil kepengurusan pada masing-masing organisasi. Selain telah memiliki persyaratan sebagai anggota penuh tersebut, tentunya ada persyaratan-persyaratan lain yang harus terpenuhi, baik itu persyaratan umum dan juga persyaratan-persyaratan khusus, di mana persyaratan umum dan juga persyaratan khusus untuk menjadi salah satu personil kepengurusan organisasi telah kita bahas lewat video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini, sehingga dapat kita melihat bahwa untuk menjadi salah satu personil kepengurusan organisasi berikutnya, maka sangatlah ditentukan dari keaktifan anggota penuh tersebut untuk berkontribusi dan juga berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan pengurus sebelumnya, sehingga dengan demikian ketika hal tersebut dilakukan, maka persyaratan-persyaratan untuk menjadi pengurus organisasi periode berikutnya sangatlah mudah terpenuhi. Semoga bermanfaat dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini, sehingga channel tutorial organisasi ini sudah mendapatkan 8.000 subscriber. Dan begitu pun juga bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerinduan untuk belajar seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.